Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhri, NIM D01231149 dari kelas F KPT Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari Ibu Syarifah Rizkia Zulaikha Asigaf MPD, yaitu mata kuliah inovasi pembelajaran, di mana judul makalah saya adalah inovasi pembelajaran PPKN kelas 4 SD, yaitu simulasi sidang kelas mini atau role play Kivik Lab. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang latar belakang masalah ataupun tantangan pembelajaran, di mana masalah utamanya yaitu yang pertama, rendahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PPKN. Yang kedua, pembelajaran masih dominan ceramah atau siswa pasif. Yang ketiga, siswa hafal konsep hak dan kewajiban tetapi tidak paham penerapannya. Dan yang keempat yaitu kemampuan berpikir kritis dan berpendapat rendah. Yang kedua yaitu solusi atau inovasi pembelajaran. Nama inovasi yaitu yang pertama role play Kivik Lab atau simulasi sidang kelas mini. Yang selanjutnya yaitu bentuk inovasi. Terus pembelajaran berbasis yang meliputi simulasi peran atau role play, problem based learning, dan yang selanjutnya partisipatif dan kontekstual. Adapun tujuan inovasi ini adalah siswa mampu yang pertama memahami hak dan kewajiban dan aturan, yang kedua menyampaikan pendapat secara santun, yang ketiga berpikir kritis terhadap masalah nyata, yang keempat aktif berdiskusi dan berargumentasi, yang terakhir yaitu belajar demokrasi secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat materi PPKN kelas 4, hak, kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Adapun konsep dari inti inovasi ini adalah siswa mensimulasikan sidang kelas untuk menyelesaikan masalah nyata, misalnya banyak siswa tidak piket kelas dan membuang sampah sembarangan. Setiap siswa mendapat peran ketua sidang, hakim kelas, pelapor, terlapor, saksi, dan anggota musyawarah. Yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran satu pertemuan 2 kali 35 menit. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini kurang lebih 10 menit. Guru tampilkan gambar kelas kotor. Setelah itu dilanjutkan tanya jawab. Siapa sih yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Guru menyampaikan, hari ini kita akan mengadakan sidang kelas mini. Selanjutnya kegiatan inti yaitu berdurasi sekitar 50 menit. Untuk fase yang pertama yaitu pembagian peran 10 menit. Guru membagi siswa ke dalam peran yang pertama, 1 ketua sidang, 1 hakim, 2 pelapor, 2 terlapor, 2 saksi, dan sisanya adalah anggota musyawarah. Untuk fase yang kedua yaitu simulasi sidang berdurasi sekitar 25 menit dengan alur sidang. Yang pertama, ketua membuka sidang, yang kedua pelapor menyampaikan masalah, yang ketiga terlapor membela diri, yang keempat saksi memberikan keterangan, yang kelima anggota menyampaikan pendapat, yang keenam hakim memimpin musyawarah, dan yang ketujuh putusan kelas dibuat. Untuk fase yang ketiga yaitu refleksikan konsep berdurasi sekitar 15 menit. Guru bertanya siapa yang menjalankan kewajiban, terus pertanyaan selanjutnya siapa yang melanggar, dan terakhir apa akibat jika kewajiban tidak dilakukan. Guru hubungkan ke hak, kewajiban, tanggung jawab, terus aturan. Untuk yang selanjutnya yaitu penutup sekitar 10 menit, di mana penutup ini kita siswa menulis refleksi
apa pelajaran yang saya dapat hari ini? Terus guru menyimpulkan, demokrasi dimulai dari kelas kita. Untuk selanjutnya yang pertama itu media dan alat, di mana media dan alat ini meliputi kartu peran, kartu kasus, palu mainan atau simbol sidang, LKPD refleksi singkat. Yang kedua yaitu bentuk penilaian yang terdiri dari aspek teknik, yang aspek meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik observasi selama simulasi, refleksi tertulis, dan rubrik performa peran. Selanjutnya yang ketiga, mengapa ini disebut inovasi? Karena mengubah dari ceramah ke simulasi aktif. Yang selanjutnya dari hafalan ke pengalaman nyata, dari pasif menjadi partisipatif, dan dari abstrak menjadi kontekstual. Untuk kelebihan inovasi ini sendiri yaitu meningkatkan keberanian bicara, melatih berpikir kritis, menanamkan nilai demokrasi menyenangkan dan bermakna, bisa dilaksanakan dalam satu pertemuan. Jika dipresentasikan atau kalimat kunci, inovasi ini menjawab masalah rendahnya partisipasi dan lemahnya pemahaman konseptual. Siswa dapat menghadirkan pengalaman belajar demokrasi secara langsung melalui simulasi sidang kelas. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang modul ajar atau RPP PPKN kelas 4 SD, inovasi pembelajaran role play Giving Lab simulasi sidang kelas mini, di mana untuk informasi umumnya di sini terdiri dari penyusun, yaitu saya sendiri Muhammad Zuri, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas atau fase 4 fase B, topik hak, kewajiban dan tanggung jawab di sekolah, alokasi waktu 1 kali 1 pertemuan 2 kali 35 menit, model pembelajaran problem based learning atau plus role play. Metode yang digunakan yaitu simulasi, diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Dan yang selanjutnya, kompetensi yang dituju, capaian pembelajaran atau CP, peserta didik mampu memahami dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, serta menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian hak dan kewajiban di lingkungan. Pada akhirnya pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban di sekolah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh pelanggaran kewajiban di lingkungan kelas. Yang ketiga, mampu menyampaikan pendapat secara santun dalam kegiatan simulasi. Dan yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam diskusi kelas. Dan profil pelajar Pancasila meliputi bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita menuju ke sarana dan prasarana, di mana yang pertama kartu peran atau ketua sidang, hakim, pelapor, terlapor, saksi, anggota. Yang kedua lembar kasus, ketiga LKPD refleksi, keempat papan tulis, kelima properti sederhana misalnya palu mainan. Dan selanjutnya yaitu materi inti, pengertian hak, terus pengertian kewajiban, contoh hak dan kewajiban di sekolah, akibat jika tidak melaksanakan kewajiban. Dan yang selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama pendahuluan kurang lebih selama 10 menit. Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran. Guru menampilkan gambar kelas kotor. Terus tanya jawab. Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa hari ini akan dilakukan simulasi sidang kelas mini. Untuk kegiatan inti yaitu 50 menit, fase 1 orientasi masalah kurang lebih 10 menit. Guru menyampaikan kasus beberapa siswa tidak melaksanakan piket dan membuang sampah sembarangan. Terus siswa diminta memahami masalah tersebut. Yang fase kedua yaitu pembagian peran selama kurang lebih 10 menit. Guru membagi siswa menjadi beberapa peran, yaitu ketua sidang, hakim, pelapor, terlapor, saksi, dan anggota musyawarah. Untuk fase yang ketiga yaitu simulasi sidang kelas kurang lebih 20 menit dengan alur kegiatan. Ketua membuka sidang, pelapor menyampaikan masalah,
Terlapor menyampaikan pembelaan, saksi memberi keterangan, anggota menyampaikan pendapat, hakim memimpin musyawarah, putusan kelas ditetapkan bersama. Untuk yang fase keempat, penguat konsep kurang lebih 10 menit, guru memandu diskusi reflektif, yaitu apa yang dimaksud hak, apa yang dimaksud kewajiban, dan mengapa kewajiban harus dilakukan. Guru menegaskan kesimpulan materi. Yang ketiga yaitu penutup, kurang lebih 10 menit, siswa mengisi LKPD refleksi. Apa pelajaran penting yang saya peroleh hari ini? Guru menyimpulkan pembelajaran dan guru juga memberi pesan moral tentang tanggung jawab. Untuk yang selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran, yang meliputi yang pertama asesmen sikap, yaitu terkait teknik, observasi, instrumen atau lembar observasi sikap. Yang kedua asesmen pengetahuan, yaitu teknik, tes tertulis atau refleksi. Selanjutnya yaitu instrumen dan LKPD. Dan yang ketiga asesmen keterampilan, teknik untuk kerja atau simulasi. Dan yang selanjutnya yaitu instrumen atau rubrik performa. Di sini saya menjelaskan tentang rubrik penilaian lengkap, di mana ini ada sebuah tabel, ada nomor, aspek, skor 4, skor 3, skor 2, skor 1, askep, tanggung jawab. Skor 4 selalu bertanggung jawab, skor 3 sering, skor 2 kadang-kadang, dan skor 1 tidak pernah. Yang kedua yaitu aspek meliputi kerjasama, skor 4 sangat aktif bekerja sama, skor 3 aktif, skor 2 kurang aktif, dan skor 3 aktif, skor 2 kurang aktif, dan skor 1 tidak mau bekerja sama. Yang ketiga yaitu aspek sikap santun, dengan skor 4 selalu santun, skor 3 sering santun, skor 2 kadang-kadang, dan skor 1 tidak santun. Adapun yang kedua yaitu rubrik penilaian pengetahuan atau refleksi, skor 4 dengan kriteria menjelaskan hak dan kewajiban dengan sangat tepat dan lengkap. Skor 3 menjelaskan dengan cukup tepat, skor 2 menjelaskan tetapi masih kurang tepat, dan skor 1 tidak mampu menjelaskan dengan benar. Rubrik penilaian keterampilan atau simulasi peran dengan aspek penguasaan peran, skor 4 sangat menguasai, skor 3 menguasai, skor 2 kurang menguasai, dan skor 1 tidak menguasai. Untuk aspek keberanian berbicara, skor 4 sangat percaya diri, skor 3 cukup percaya diri, skor 2 kurang percaya diri, dan skor 1 tidak mau berbicara. Terus aspek ketepatan isi, skor 4 sangat sesuai, skor 3 cukup sesuai, skor 2 kurang sesuai, dan skor 1 tidak sesuai. Selanjutnya kita menuju ke LKPD refleksi siswa, di mana yang pertama yaitu apa yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban di sekolah. Yang ketiga, sikap apa yang akan kamu perbaiki setelah pembelajaran ini. Dan yang terakhir yaitu penutup. Modul ajar ini dirancang untuk meningkatkan prinsipasi aktif, pemahaman konseptual, dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pengalaman belajar langsung berbasis simulasi demokrasi di kelas. Dan yang terakhir yaitu tempat di mana dibuat makalah ini, Sungai Raya 18 Januari 2025, mengetahui Kepala SD Negeri 41 Sungai Raya, Khairuddin SPDSD, dan Guru Muhammad Juri. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.